Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allahu Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat kesempatan yang dikaruniakan oleh Allahu Rabbul Alamin pada kita. Kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Pagi ini kita mulai mengkaji buku yang saya tulis berjudul Risalah Shaum Ramadan. Buku ini berisi 9 bab. Insyaallah pagi ini kita akan mengkaji bab pertama dan kedua di buku ini. Di bagian pertama saya mengetengahkan muqaddimah bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mereka sangat berharap bersua dengan Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menuturkan riwayat kanu yada'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum syahr Ramadan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla selama 6 bulan agar mereka dipertemukan dengan Ramadan. Tsumma yada'una Allah sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Kemudian mereka pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla selama 6 bulan juga agar amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Rabbul Alamin. 1 tahun itu hanya 12 bulan. Kalau 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dipertemukan dengan Ramadan, dan 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima Allah, maknanya sepanjang tahun yang ada di benak mereka adalah Ramadan, Ramadan, Ramadan. Mengapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka begitu menginginkan berjumpa dengan Ramadan? Karena mereka mendapatkan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan ini. Di bagian berikutnya di bab 1 saya mengetengahkan tentang keutamaan Ramadan.
Inilah salah satu di antara alasan mengapa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan bersua dengan Ramadan. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menuturkan, lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Ramadan datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Jamaah sekalian, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguraikan berkah Ramadan. Nih, jamaah sekalian, kalau bicara berkah sudah jadi bagian bahasa kita. Pada bahasa Indonesia dikenal juga istilah berkah. Dalam bahasa Sunda ada juga barokah. Selain barokah, aya oge berkat. Tapi bentennya antawis barokah sareng berkat. Nah, jamaah sekalian, barokah itu maknanya subutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan dari Allah Azza wa Jalla pada sesuatu. Nah, makna syahrun mubarakun berarti tetapnya kebaikan yang dikaruniakan oleh Allahu Rabbul Alamin pada Ramadan. Apa keberkahan di bulan Ramadan itu? Pertama, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Azza wa Jalla memilih Ramadan sebagai bulan di mana Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita melaksanakan saum. Satu. Yang kedua, tuftahu fihi abwabul jannah. Sebagai bentuk pengagungan terhadap datangnya Ramadan, maka yang kedua dibukakan pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Ini sebagai bentuk pengagungan terhadap Ramadan, juga ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Juga dibelenggu setan-setan. Ini yang keempat. Dan yang kelima, fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha qad hurima. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilai malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Inilah yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Nah, jemaah sekalian, dan Lailatul Qadar ini di beberapa riwayat disebutkan Allah Azza wa Jalla turunkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satu di antara hikmahnya agar kita ini bisa menjaga semangat beramal di bulan Ramadan ini hingga akhir. Jamaah sekalian, kalau ada pengumuman dari pengurus masjid, ya Pak, ini bukan pengurus masjid Al-Ikhlas Pak, kalau ada barang siapa jamaah yang hadir dari awal sampai akhir, dari hari pertama
sampai hari terakhir, maka disediakan door prize. Umpama. Ini kira-kira motivasi untuk bertahan dari awal sampai akhir itu ada enggak? Ada. Betul Pak ya? Jamaah sekalian, di satu majelis ta'lim ya Pak. Majelis ta'lim muslimah. Ini setiap ngaji itu ada absennya Pak. Dan nanti setiap tahun jelang Ramadan itu ada pembagian sembako. Dan pembagian itu didasarkan pada absen yang ada di majelis ta'lim itu. Ternyata ini cukup efektif ya Pak, membuat banyak jamaah yang bertahan. Nah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini memotivasi para shaimin, memotivasi orang-orang yang saum itu agar istiqomah dari awal hingga akhir. Hanya jamaah sekalian, kita ini sudah materialistis. Segala sesuatu itu diukur dengan materi. Jadi kalau oleh pahala itu tepati kabita Pak. Betul Pak ya? Saya ingin ambil contoh gini jamaah sekalian. Salah satu di antara riwayat menyebutkan nih, keutamaan orang yang berada di shaf pertama di hari Jumat itu seperti orang berkurban 1 ekor unta. Betul Pak ya? Seperti orang berkurban 1 ekor unta. Lihat faktanya jemaah sekalian. Orang makin sini Pak, Jumat itu makin tepat waktu. Ya, Pak. Ditinggali waktunya. Oh, zuhur teh jam 12:03. Berarti ke masjid jam 12 ke cukup. Gitu jemaah. Jadi makin tepat waktu Pak. Kalau dulu jamaah sekalian, yang saya ingat dulu ya, waktu saya kecil itu banyak orang tua yang datang ke masjid itu jam 10:30 sudah ke masjid, ya Pak ya, jam 11 sudah ke masjid. Kemudian Al-Quran itu disimpan di pinggir-pinggir, ya Pak ya, memberi kesempatan mereka yang datang duluan untuk bertilawah Al-Quranul Karim. Aina manuk itu teh jarang jemaah sekalian. Ayah khotib rajin 11:30 geus ka masjid, dan di masjid kosong kan ya Pak. Nah jemaah sekalian, mengapa ontana teu katingali? Ya, coba kalau misalnya diganti Pak ya, kata pengurus masjid, siapa yang berada di shop pertama, dia berhak mendapatkan hadiah 100.000. Kira-kira pinu atau shop kayak Oh pinu Pak. Padahal 100.000 dibandingkan jeung onta jauh melamelu jamaah sekalian. Unta mah harganya bisa 50 juta satunya Pak ya. Jadi jamaah sekalian, ini yang siogianya kita ubah Pak ya. Jadi jangan terjebak pada materialistis. Memandang sesuatu itu hanya dari sisi materi. Bukan hanya sekadar profit oriented, tapi benefit oriented. Berkahnya jemaah sekalian. Nah jemaah sekalian, lalu saya kutip 2 komentar. Pertama dari Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala, yang beliau mengungkapkan hadal haditsu bisyaratun li'ibadillahi shalihin biqudumi syahri Ramadan. Hadis ini kata beliau adalah bisyarah,
kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang saleh dengan kedatangan bulan Ramadan. Mengapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbar as-sahabat radhiyallahu anhum biqudumihi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kedatangan Ramadan pada para sahabatnya. Kalau Nabi mengabarkan kedatangan Ramadan pada para sahabatnya, ini bukan sekedar kabar. Walaisa hadza ikhbaran mujarradan. Ini bukan hanya sekedar kabar semata, bal ma'nahu bisyaratuhum bimausimin azimin. Tapi ini maknanya adalah kegembiraan mereka dengan momentum yang agung ini. Nah, jemaah sekalian, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyampaikan sebab mengapa seyogyanya setiap kita itu merasa bergembira dengan kehadiran Ramadan. Kaifa la yubshirul mu'min bi fathi abwabil jinan, kata beliau. Bagaimana seorang mukmin tidak merasa bergembira dengan kabar dibukakan pintu-pintu surga. Padahal harapan orang-orang yang beriman dia dimasukkan ke dalam surga. Bapak-bapak yang lebat surga, Pak? Oh iya. Kelas mana, Pak, ke surga? Kelas VIP, ya Pak ya? Bahkan kalau bisa VVIP. Kita pingin masuk surga kelas VIP tapi ibadah kelas ekonomi. Tapi jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar begini. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga. Nah, ini kabar gembiranya nih Pak. Setiap umatku itu akan masuk surga. Kecuali satu yang tidak akan masuk surga itu. Illa man abah. Kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Udah kumaha atau ari embungan dipaksa-paksa ya Pak. Ya Pak ya. Makanya jamaah sekalian. Ada satu ungkapan gini ya. Mendingan dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Mendingan dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, ia akan masuk surga, dan siapa yang berpaling dariku, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Nah, mudah-mudahan ya kita mengkaji di pagi ini bagaimana kaifiat tata cara saum yang benar, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuktian kalau kita adalah orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa la yubshirul mudhnib bi ghalaqi abwabin niran? Bagaimana seorang pendosa tidak bergembira dengan kabar ditutupnya pintu-pintu neraka? Kaifa la yubshirul aqil biwaqtin yughallu fihi syayatin? Bagaimana orang yang berakal itu tidak merasa bergembira dengan kabar dibelenggunya setan-setan? Min aina yushabbihu hadha zamana zamanun? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dari sisi mana ada satu zaman yang menyerupai zaman ini, satu masa, satu waktu yang menyerupai waktu ini. Maksudnya
Tidak ada selain Ramadan yang sepadan dengannya. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Rabbul Alamin bersua dengan Ramadan. Kemudian jemaah sekalian, saya menguraikan makna dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Jemaah sekalian, ini penjelasan yang disampaikan oleh Qadhi Iyad. Pertama, yang dimaksud dengan dibukakan pintu-pintu surga ada dua makna. Pertama, makna hakiki sebagai pengagungan terhadap Ramadan, pintu-pintu surga yang 8 itu dibuka. Dan jemaah sekalian, salah satu di antara pintu surga itu ada yang disebut dengan Babur Rayyan. Ini gerbang Ar-Rayyan ini khusus untuk para shaimin, khusus untuk orang-orang yang saum. Jadi semua amal itu punya gerbangnya, Pak. Jihad ada gerbangnya, sedekah ada gerbangnya, ya. Salat ada gerbangnya, saum juga ada gerbangnya. Adakah orang-orang yang dipersilahkan untuk masuk ke pintu mana saja yang ia mau? Ada, Pak. Salah satu di antara orang yang mendapatkan kabar gembira dengan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an termasuk di antara orang yang mendapatkan kabar gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap dia dipersilakan masuk surga lewat pintu manapun yang ia mau. Orang kira-kira pantau mananya Pak ya? Ya Pak, ini jamaah sekalian, kalau kita mau masuk surga lewat pintu sedekah, berarti sedekah itu jadi amalan unggulan kita. Masalahna nepikeun ka ayeuna geus sabaraha nu disedekahkeun. Gitu. Kalau kita ingin masuk surga lewat pintu salat, pertanyaannya adalah bagaimana kualitas dan kuantitas sholat kita. Nah jamaah sekalian, kalau kita ingin masuk surga lewat Babur Rayyan, maka laksanakan saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah jamaah sekalian, yang kedua, kata Al-Qadhi Iyad, makna dibukakan pintu-pintu surga itu mengandung makna kiasan. Mengapa ada ulama yang menyebutkan kalau ini mengandung makna kiasan? Karena pada riwayat lain redaksinya dengan Futihat Abwabur Rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat. Maksudnya nih jamaah sekalian, kita ini dikondisikan, disibukkan, digiring untuk melakukan ketaatan, sehingga peluang kita untuk mendapatkan surga itu begitu besar di bulan Ramadan ini. Yang kedua, ditutup pintu-pintu neraka. Apa yang menjadi sebab orang dimasukkan ke dalam neraka? Karena dosa-dosa yang dilakukannya. Bagaimana dia bisa terbebas dari neraka? Ketika dia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian ulama memahami ditutup pintu-pintu neraka itu kasratul ghufran, banyaknya ampunan yang dianugerahkan oleh Allah Rabbul Alamin pada kita di bulan yang penuh dengan berkah. Makanya jamaah sekalian, ada satu peringatan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajulin, alangkah ruginya seseorang. Ini bahasanya
menggunakan anfu rajulin. Anfu itu hidung jemaah sekalian. Ya. Ini kalau dalam redaksi bahasa Arab untuk menggambarkan kerugian yang sudah sampai pada titik nadir. Kerugian yang sudah sampai pada puncaknya. Ibarat orang jatuh nebikan ketik kusruk irungna jemaah sekalian. Ya? Berarti kan sudah nyampe ke dasar di jemaah sekalian ya. Nah, jemaah sekalian, artinya alangkah ruginya orang ini. Siapakah dia? Dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha. Yaitu orang yang mendapatkan kesempatan bersua dengan Ramadan. Ramadan datang, kemudian Ramadan pergi. Qabla ayyughfaru lahu, sebelum ia mendapatkan ampunan Allah. Jadi orang yang mendapatkan kesempatan bersua dengan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka rugilah ia. Apa makna yang terkandung dari hadis ini? Ini memberi isyarat kalau sesungguhnya di bulan Ramadan peluang seseorang untuk mendapatkan ampunan Allah itu demikian besar. Nah, kalau orang di bulan Ramadan nih, ketika peluang untuk mendapatkan ampunan Allah demikian besar, tapi dia tidak mendapatkan ampunan juga. Aduh, iya mapan kacida teuing gitu. Kalau bahasa Bang Haji apa? Terlalu. Gitu. Yang berikutnya dibelenggu setan-setan. Nah, Al-Qurtubi beliau menjelaskan, jika ada orang yang bertanya bagaimana setan-setan itu dibelenggu tapi kemaksiatan tetap banyak, maka beliau menyampaikan bahwa ini hanya berlaku bagi orang-orang yang saum, yang mereka berpegang teguh pada syarat-syaratnya, pada adab-adabnya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang mereka terselamatkan dari bujuk rayu setan. Nah, jemaah sekalian, di bagian akhir di bab 1 ini saya mengutip perkataan Amru bin Qais rahimahullah ta'ala. Kata beliau, tuba liman asla nafsahu qabla Ramadan. Alangkah bahagianya orang yang membenahi dirinya sebelum Ramadan tiba. Maksud dari apa yang disampaikan oleh Amru bin Qais ini, agar kita menjadi orang yang lebih siap ketika Ramadan datang. Jamaah sekalian, kalau ini keluarga calon pengantin perempuan, mereka sangat menginginkan kedatangan rombongan calon pengantin laki-laki. Betul tidak Pak ya? Sangat menginginkan kedatangannya. Tapi jamaah sekalian, pas hari apa? Direncanakan nih, rombongan ini datang jam 8. Tapi jam 6:30 sudah datang jamaah sekalian. Ini mungkin jalanan lancar, ya Pak ya. Supir ngebut, ya Pak. Mereka datang lebih awal ketika pribumi belum siap. Nih jamaah sekalian, walaupun pribumi sangat mendambakan kedatangan rombongan ini, ya Pak, tapi ketika mereka datang dalam posisi mereka belum siap, kalang kabut juga jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian, setiap kita mendambakan kedatangan Ramadan, tapi
ketika Ramadan datang kita tidak mempersiapkan diri, kalang kabut jemaah sekalian. Nah, salah satu di antara yang siogianya kita persiapkan adalah ilmunya jemaah sekalian. Ya. Jemaah sekalian, orang ujian, ya Pak, ia harus mengerjakan 100 soal dalam waktu 120 menit, ya Pak. Kalau dia tahu ilmunya, dia santai mengerjakan setiap soal-soal itu. Betul tidak? Tapi kalau orang nih Pak, mengerjakan soal 100 soal, diberi waktu 120 menit, tapi dia tidak tahu ilmunya, bingung jamaah sekali. Leres Pak? Iya. Nah, jamaah sekalian, oleh karena itu pagi ini kita realisasikan itu sebagai bentuk pembenahan terhadap diri kita. Kita persiapkan ilmunya meskipun kita sudah berada di bulan Ramadan. Nah, jemaah sekalian, di bab kedua baru kita memasuki kewajiban saum Ramadan. Jemaah sekalian, ada yang menarik Pak. Ramadan itu turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dan jemaah sekalian, pada tahun itu diturunkan pula ayat izin berperang. Nah, sehingga jemaah sekalian, di Ramadan tahun 2 Hijriah itu terjadi perang pertama dalam Islam, yaitu perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, lalu peristiwa Fathul Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah pun terjadi di bulan Ramadan. Ini sebagaimana kesaksian yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, "Ghazawna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ghazwataini." Kami berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu 2 peperangan. Pertama, Yauma Badrin, perang Badar, wal Fathi, dan Fathul Makkah. Fa'amtorna fihima, dan kami berbuka di keduanya. Nah, jemaah sekalian, tapi berbukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu tidak di awal keberangkatan. Ini jemaah sekalian ya, siogianya kita camkan baik-baik nih Pak. Tidak boleh orang yang melakukan safar, ya Pak, dia berbuka sejak keberangkatan. Jadi makannya itu baru diperbolehkan setelah safar terjadi. Ya. Jamaah sekalian itu sudah sahur, ya Pak, sudah sahur, sudah berniat untuk melaksanakan sahur. Tiba-tiba jamaah sekalian, ba'da subuh ditelepon Pak oleh kerabat dari Surabaya, ya, bahwa saudaranya meninggal dunia, ya Pak. Maka diputuskan nih akan takziah ke sana, ya, berangkat ke Surabaya. Nah, ke Surabaya kan perjalanan kurang lebih 600 kilo ya Pak ya, 600 kilo. Diperbolehkan bagi dia untuk berbuka. Tapi tidak boleh pagi itu ketika mau berangkat. Cenah kebenaran sahur tadi lo bakene. Banyak. Sesana. Terus saya diteruskan sarapan. Tidak boleh jamaah sekalian. Ya. Baru boleh dilakukan setelah melakukan perjalanan. Jadi setelah berangkat, di tengah perjalanan baru boleh. Mengapa? Safarnya belum terjadi.
jamaah sekalian. Kalau jamaah sekalian makan di sini, Pak, pas beres ditelepon ke Surabaya, geningan Kang terjadi maut nage. Boro gesarapa. Jadi jamaah sekalian, kalau pada safar ini itu baru dilakukan setelah safar terjadi. Jadi tidak boleh ya, seperti qashar. Ya, jamaah sekalian melakukan qashar. Qashar itu pada safar. Gak boleh orang melakukan qashar di rumah, Pak. Cenah ada abdi bade angkat cenah salat heula. Ya, di qashar enggak boleh. Qashar itu dilakukan setelah melakukan safar. Nah, makanya di sini menggunakan bahasa fa'amtorna fihima, maka kami pun berbuka di keduanya. Nah, jamaah sekalian, pada riwayat yang lain kata Said Al-Khudri, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li sitti asyratin madat min Ramadan, faminna man shoma wa minna man aftara. Falam ya'ib as-sa'imu 'alal muftir walal muftir 'alal sha'im. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, kami berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 16 Ramadan. Ada di antara kami yang berpuasa, ada pula di antara kami yang berbuka. Yang berbuka tidak mencela yang berpuasa, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka. Maksudnya jamaah sekalian, kalau orang melakukan safar itu boleh berbuka, boleh tetap berpuasa. Mana yang lebih baik tergantung tingkat masyaqqah jamaah sekalian. Kalau orang melakukan perjalanan meskipun jauh nih, dulu jamaah sekalian ya. Dulu misalnya orang melakukan perjalanan ke Malaysia misalnya, ya Pak ya, lewat Husen, ya Pak ya, di dia karena Grab, ya Pak ya, ke Husen, ya dari Husen pakai pesawat sampai ke Malaysia, ya Pak ya, selesai urusan di sana balik lagi Pak, ya, pagi-pagi berangkat ke Malaysia, asar geus di dia deui Pak, ya. Nah, perjalanannya jamaah sekalian ringan. Kalau soal jarak jauh, Pak. Ya, kalau soal jarak jauh, tapi perjalanan ringan. Kemudian kata dia, mau buka abdi mah, mereka tetap puasa. Gak apa-apa jamaah sekalian. Ya, Pak. Orang melakukan perjalanan ke Tasikmalaya, make elep. Di Cicahum tadi dengan jamaah sekalian. Pasar sedek. Pasar sedek. Barau jari ngauk jamaah sekalian. Ya. Nabikan kalieur Pak, hampir pingsan. Kemudian diberkata, abdi mah daripada kudu buka ka jenteng pae. Aulah jamaah sekalian. Gak boleh. Walaupun perjalanannya lebih dekat, tapi tingkat masyaqqahnya, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, jadi mana yang lebih baik, berpuasa atau berbuka tergantung tingkat masyaqqahnya, bukan tergantung jaraknya. Ya, tergantung tingkat masyaqqahnya. Bisa jadi ada di antara jemaah sekalian nanti yang mudik Pak ya, ke Kampuang nun jauh di Mato. Nah, ketika mudik nih, mana yang lebih baik? Apakah kita tetap berpuasa ataukah kita berbuka? Tergantung tingkat masyaqqah. Kalau kita pakai mobil pribadi, ya Pak ya, pakai mobil pribadi, ya, kemudian tingkat masyaqqahnya rendah, maka berpuasa lebih baik daripada berbuka, ya. Tapi kalau kunang-kunang, ya Pak, terjebak macet, maka berbuka lebih baik dari tetap berpuasa. Nah, jamaah sekalian, pada riwayat berikutnya
dari Imam Ibnu Malakin menuturkan, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah, yakni fi fathi Makkah. Ini masih bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kami bepergian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Makkah, yakni dalam tujuan pembebasan kota Makkah. Wa nahnu siyam, dan kami saum. Bayangkan jemaah sekalian ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah itu dalam keadaan berpuasa, Pak. Dalam keadaan berpuasa. Luar biasa, Pak ya. Jadi jemaah sekalian, saum itu bukan halangan untuk beraktivitas. Ya, Pak. Jadi ulah sok mengkambing hitamkan saum jemaah sekalian. Ya. Kapagawean jadi telat, dah keur puasa. Banyak ditetah beberes, tuh lulus keur puasa. Jadi dijieun alasan jemaah sekalian. jangan jadikan saum sebagai kambing hitam, Pak ya. Para sahabat Rasulullah SAW tetap beraktivitas. Nah, fanazalna manzilan faqala Rasulullah SAW, innakum qad da'autum min aduwikum wal fitru aqwalakum. Nah, kemudian kami beristirahat di satu tempat. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, sebentar lagi kalian akan bersua dengan musuh kalian. Berbuka menguatkan kalian. Nah, maka para sahabat Rasulullah SAW memandang ini rukhsah. Nah, dikaitkan dengan riwayat sebelumnya ya, sehingga sebagian sahabat ada yang berbuka, sebagian sahabat ada yang tetap berpuasa, tapi mereka tidak saling mencela. Nah, lalu faminna man shoma wa minna man aftar. Tsumma nazalna manzilan akhar. Nah, lalu kami beristirahat di tempat kedua. Jadi setelah melakukan perjalanan beristirahat lagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwalakum fa'aftiru. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi kalian akan bersua dengan musuh kalian. Berbuka menguatkan kalian, berbukalah kalian. Nah, kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan instruksi pada para sahabat untuk berbuka. Wa kanat azmatan fa'amtarna. Maka kami memandang ini perintah, maka kami pun berbuka. Jadi jamaah sekalian, di peristiwa Futuh Makkah semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan saumnya. Ada 3 pelajarannya, Pak ya. Yang pertama, di setiap kewajiban itu selalu ada rukhsah, ada keringanannya. Jamaah sekalian, dan Allah cinta kalau keringanannya itu diambil, ya Pak ya. Tapi tadi ada ketentuan ya. Mana saat dimana keringanan lebih baik diambil, mana saat dimana menunaikan secara tam lebih didahulukan. Yang kedua, jamaah sekalian, saum itu tidak jadi halangan untuk beraktivitas. Jamaah sekalian, para ahli medis juga menyampaikan ini, jamaah sekalian. Kita tetap aman berolahraga meskipun kita sedang melaksanakan saum. Bahkan mungkin bagus ya, pembakaran. Ya, tapi ngukur lah, ya ngukur. Kemudian yang ketiga, di dua peristiwa ini perang Badar dan Futuh Makkah itu kaum muslimin memetik kemenangan. Jadi jamaah sekalian, ini menjadi spirit bagi setiap kita menjadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk meraih kemenangan. Gitu jamaah sekalian. Jadi ini jadi spirit ya, jadi motivasi bagi kita untuk meraih kemenangan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Jamaah sekalian, ini yang saya sampaikan di pagi ini. Ini berkaitan dengan pengertian saum, dasar hukum. Kemudian masuk ke bab 3, insyaallah kita lanjutkan di hari Kamis ya, insyaallah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.